Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wingi-Tungi, kembali lagi bersama saya Yahya. Kali ini saya akan berbagi informasi seputar mitos, mistis, dan misteri. Di video kali ini kita akan membahas urban legend dari Indonesia di era tahun 90-an. Di masa itu sangat terkenal luas di kalangan remaja dan juga anak-anak sekolah. Sosok mistis ini sangat menakutkan. Dia adalah Mr. Gepeng. Di balik urban legend Mr. Gepeng, masyarakat era 90-an mempercayai bahwa sosok ini semasa hidupnya mengalami kematian yang tragis. Tentang kematiannya ada beberapa versi cerita yang beredar. Masing-masing memiliki kisah yang mengerikan. Nah, seperti apa kisahnya? Sekarang kita masuk ke versi yang pertama. Pada suatu malam, Mr. Gepeng berada di sebuah gedung pencakar langit. Nah, ketika dia berada di dalam lift sendirian, tiba-tiba lift mengalami kerusakan dan macet. Di dalam lift, Mr. Gepeng panik. Dia berusaha berteriak meminta pertolongan. Namun, sayangnya gedung itu sudah sepi dan tidak ada bantuan yang datang. Karena ketakutan akan terjadi apa-apa, Mr. Gepeng membuka paksa pintu lift. Setelah pintu lift berhasil dibuka, Mr. Gepeng berusaha merayap di antara lift dan dinding beton untuk mencoba mencari jalan keluar terdekat. Namun sebelum sampai ke jalan keluar tersebut, tiba-tiba lift bergerak kembali. Nah, karena hal itu, Mr. Gepeng tergencet seketika tubuhnya hancur. Sekarang kita masuk ke versi yang kedua. Pada suatu malam, Mr. Gepeng sedang berjalan sendirian. Dari kejauhan, dia mendengar suara truk yang semakin mendekat. Setelah menoleh ke belakang, dia melihat sebuah truk yang melaju sangat kencang menuju ke arahnya. Mr. Gepeng terlindas truk tersebut hingga tewas. Sopir truk yang mengantuk itu tidak mau bertanggung jawab dan memilih meninggalkan jasad Mr. Gepeng yang telah hancur tergeletak di pinggir jalan. Terdapat salah satu kisah yang sempat viral di Indonesia, pengalaman seorang karyawan kantor yang kita sebut saja namanya Adrian. Adrian adalah karyawan baru di sebuah perusahaan yang berkantor di gedung pencakar langit. Suatu malam saat Adrian lembur kerja, dia berdiri di depan sebuah lift. Saat pintu lift tersebut perlahan terbuka, terdengar suara-suara dari dalam lift. Adrian yang penasaran lalu melihat ke dalam lift tersebut. Seketika suara-suara itu hilang. Ternyata lift itu kosong. Saat Adrian melangkah ke dalam lift tersebut terasa lebih sempit dari biasanya. Adrian merinding sejadi-jadinya. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaannya tersebut. Dia lalu menekan tombol lantai yang akan dia tuju. Pada saat pintu lift hampir tertutup, tiba-tiba muncul sebuah tangan dari arah luar pintu lift. Tangan itu putih pucat. Jari-jari kurusnya mencengkeram bagian tepi pintu lift yang mau tertutup. Adrian berteriak ketakutan dan langsung mundur ke belakang. Setelah pintu itu tertutup, anehnya tangan itu menghilang. Adrian tidak percaya apa yang baru saja dia lihat. Lift itu kemudian mulai bergerak. Nah, di sini terjadi hal yang sangat membingungkan Adrian. Lift yang seharusnya mengantarkannya ke lantai yang dia tuju, malah mengantarkannya ke lantai lain. Setelah pintu lift terbuka, Adrian melihat lantai itu gelap, kotor, dan tidak ada orang sama sekali. Adrian semakin panik. Dia menekan tombol lift. Tak lama, pintu tersebut menutup kembali dan lift mulai bergerak. Adrian yang ketakutan berdoa dalam hati. Nah, saat itulah dari sudut lift terlihat bayangan dengan bentuk tubuh yang tak wajar. Wajahnya pucat seperti mayat. Dan itulah sosok Mr. Gepeng. Ada pengalaman lain yang juga cukup terkenal nih, dialami oleh seorang anak SMP yang kita sebut saja namanya Dina.
Suatu malam Dina sedang sendirian di rumah. Tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Tanpa ragu, Dina mengangkat telepon tersebut. Seperti biasa, Dina dengan sopan bertanya, Halo, halo, dengan siapa? namun tidak ada jawaban dari sang penelpon. Yang ada hanya suara nafas pria yang berat. Dina mulai tidak nyaman. Dia hendak menutup telepon, sampai tiba-tiba terdengar jawaban laki-laki tersebut. Aku ada di belakang. Mendengar itu, dia menutup telepon dan berlari ke kamar. Sampai ke dalam kamarnya, Dina langsung menutup pintunya rapat-rapat. Lalu ia bergegas menuju ke ranjangnya dan menutup dirinya dengan selimut. Entah kenapa, bulu kuduk Dina berdiri. Lalu dia menatap ke sebuah cermin di kamarnya. Dari cermin tersebut, dia melihat sosok bayangan hitam dengan bentuk tubuh yang tidak wajar. Sosok itu adalah Mr. Kepeng. Pada masa kejayaan urban legend ini, anak-anak sekolah sering mencoba memanggil arwah Mr. Kepeng. Salah satu cara yang dipercaya bisa memanggil Mr. Kepeng adalah pemanggilan di kamar mandi pada waktu malam hari. Kamar mandi harus gelap dan si pemanggil harus membawa sebuah lilin. Setelah itu di depan cermin si pemanggil menyebut nama Mr. Kepeng 3 kali. Ketika pemanggilan berhasil, akan terdengar suara gemerisik di kamar mandi, seolah ada sesuatu yang merayap mendekat. Nah, di cermin itu akan terlihat sosok Kepeng dengan mata kosong yang berdiri menatap si pemanggil. Cara berikutnya adalah menggunakan telepon. Di era tahun 90-an, ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat tentang nomor telepon yang bisa menghubungkan ke dunia lain. Nomornya adalah 77 kali. Nah, salah satu yang bisa dihubungi di nomor ini adalah Mr. Kepeng. Nah, itu dulu info misteri dari kami. Untuk sobat Wingit-Wengi yang punya cerita atau pengalaman tentang Mr. Kepeng, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Saya Yahya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.